RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Bukit Tinggi dan channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Senang sekali pagi ini saya Mutia Utami hadir untuk mengawal dialog kita di hari ini di Dialog Kita Indonesia. Dan kita akan membahas ini ya, program Kita Indonesia dengan topik Gas Nikah, Gerakan Sadar Pencatatan Nikah. Oke, sudah hadir bersama kita di studio kali ini ada Bapak Wahyu Hidayat SHIMH. Ya, silakan Bapak. Ya. Pak Wahyu ini adalah Ketua APRI, Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Cabang Kabupaten Agam, dan juga Kepala KUA Kecamatan Sungai Pua. Apa Betul. kabar Pak Wahyu? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah kabar baik ya Pak ya. Oke. Gas nikah. Waduh, ini kayak semacam ajakan gitu ya Pak ya. Ya. Kalau orang nggak tahu ada kepanjangannya, ini ya ayo gas nikah gitu ya. Gas ya. Oke, dan ternyata ini adalah akronim ya dari Akronim. Gerakan Sadar Pencatatan Nikah. Oke, Betul. apa ini Pak Wahyu yang dimaksud dengan Gerakan Sadar Pencatatan Nikah? Baik, terima kasih kepada Ibu Presenter dan seluruh pemirsa Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Iya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu presenter dan pemirsa semua, mengawali tetap kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa. Ya. Baik dalam keadaan ditimpa musibah ataupun mendapat nikmat, tetap bersyukur. Kenapa? Alhamdulillah. Karena kita yang butuh. Allah Maha Gani, kita fakir, kita yang butuh sama Allah. Jadi syukur itu menandakan kita butuh. Iya. Kemudian salawat dan salam untuk arwah Nabi kita, itu arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Pak Ibu dan seluruh pemirsa RRI Pro 1 Bukit Tinggi, hari ini ada program baru yang diluncurkan oleh Kementerian Agama di pusat, Gas Nikah. Gas nikah. Apa itu gas nikah? Bukan hanya oke gas ya. Iya kan? Tapi gas nikah maksudnya adalah Gerakan Sadar Pencatatan Nikah. Hal ini didasari karena pernikahan itu adalah ikatan yang paling sakral dalam kehidupan manusia. Itu diatur bukan hanya oleh agama, sampai negara pun mengatur, dimulai dengan setidak-tidaknya sampai hari ini undang-undang yang mendasari masih berlaku, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Bahwa dalam undang-undang itu disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai sebuah keluarga untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Iya. Lalu aturan regulasi yang mengatur seperti itu dari dulu, dari tahun 74 sampai hari ini, ternyata hari ini Bu, ada slogan-slogan yang menjatuhkan istilahnya merusak lembaga-lembaga pernikahan. Hari ini ada kampanye child free. Betul. Child free sangat di kalangan muda. Iya, Orang muda. tanpa anak Nah, gitu ya hidup pernikahannya. tanpa anak atau
hubungan suami istri tanpa ada ikatan pernikahan. Dan hal ini sangat mengganggu sekali ya. Bukan hanya mengganggu undang-undang, tapi jiwa kita sebagai insan manusia yang Allah ciptakan berpasang-pasangan. Lalu sebagai tujuan hukum Islam diturunkan, salah satunya adalah lihifzin nasl. Apa hifzin nasl? Melanjutkan keturunan. Kalau hal ini berkelanjutan sampai akhir ya, otomatis lembaga-lembaga yang sangat sakral ini yang telah diatur oleh agama dan negara, akhirnya ya dilecehkan dan tidak bisa lagi ya melanjutkan keturunan sesuai dengan norma agama dan norma sosial yang beredar di tengah masyarakat kita. Baik, iya. Baik, Pak Wahyu, kita juga ingatkan ya, ini untuk Anda, pendengar dan juga pemirsa, boleh kirimkan komentarnya, pertanyaannya juga langsung di kolom chat kita ya, di live streaming kita, channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Oke, karena ini adalah program baru, jadi pasti sangat bikin penasaran juga nih untuk pendengar kita dan pemirsa kita di luar sana ya, Pak Wahyu. Iya, iya. Baik, nah Pak, kenapa nih pencatatan nikah ini penting dilakukan secara resmi di kantor urusan agama? Apa alasannya, Pak? Pernikahan ini penting dicatat sebenarnya selain untuk memenuhi aturan undang-undang, tentu untuk menjaga pihak yang bersangkutan, baik suami maupun istri dan juga anak-anak. Ada perlindungan hukum diakui oleh negara. Nah, ini yang penting. Bukan hanya sekedar sah secara agama, tapi negara pun mengakui. Secara yuridis tentunya segala sesuatu yang sudah dapat legitimasi dari negara, maka segala urusan administrasinya mudah terselesaikan. Contoh, terhadap pasangan suami istri, kalau tidak tercatat di undang-undang, di administrasi negara, khusus orang Islam mencatatnya di KUA, maka ketika terjadi satu nanti masalah atau lebih dikatakan mungkin musibah ya, kalau salah satunya nanti mengalami kecelakaan umpamanya, sampai meninggal dunia, maka pihak yang lain, suami apa istri, tidak bisa mengajukan asuransi. Kenapa? Bukti nikahnya nggak ada loh. Betul. Yang dalam kompilasi hukum Islam pasal 7 ayat 1 kalau nggak salah disampaikan bahwa pernikahan yang sah itu hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah. Baik. Ini salah satu contoh. Iya. Lalu terhadap anak gitu juga. Anak nanti hak-hak anak tidak akan dapat mutlak. Contoh, umpama anaknya dikaruniai otak yang encer, pintar, dapat beasiswa segala macam. Hari ini untuk ngurus persyaratan beasiswa, bahkan untuk akta kelahiran pun, maka syarat yang diminta adalah buku nikah, akta nikah. Lalu bagaimana untuk mengurus akta kelahiran, kemudian sampai ngurus sampai ke lembaga-lembaga yang menyediakan beasiswa umpamanya, sementara persyaratan dasar dia tidak memiliki. Iya. Ini sayang ya anak, Pak ya. Sayang. Dan anak pun nanti andai kata salah satu kedua orang tuanya meninggal dunia, tidak bisa menuntut hak keperdataan waris melalui pengadilan, tentunya pengadilan agama. Apa bukti orang tuanya nikah? Betul. Kalau bilang bukti orang tua kami nikah, kami ini anak-anaknya. Iya. Itu bukti barangkali secara fisik. Tapi yang bukti formil apa? Karena pembuktian ada dua macam. Ada pembuktian material, ada pembuktian formil. Iya. Kalau material jelas ini memang anaknya. Tapi formilnya apa? Kalau formilnya tentu buku nikah atau akta pernikahan. Iya, jadi itu memang harus dimiliki. Syarat dasarnya sudah nggak ada, ya gimana caranya mau ngurus segala kelengkapan tadi. Wah, sayang sekali ya. Nah, itu aturan bisa selesai mungkin pendidikan anaknya tanpa harus memikirkan biaya dikarenakan hal ini, jadi nggak
nyampe gitu ya Pak ya? Ya, itu salah satu teman Oke, itu salah satunya. Oke. Nah, Pak Wahyu, siapa saja sih pihak yang terlibat dalam mensukseskan gas nikah ini? Kalau pihak yang terlibat tentu kita merujuk kepada regulasinya. Regulasi program gas nikah ini adalah SE, Surat Edaran Dirjen Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia RI nomor 6 tahun 2025. Itu baru lah. Iya. Baru bulan Juli ini di launching. Nah, pihak-pihak yang terlibat memang di sana diberi tugas dan tanggung jawab terhadap Kementerian Agama secara hierarkinya. Mulai dari Kanwil Kementerian Agama di provinsi, di kabupaten kota adalah Kemenak dan seluruh jajarannya, kemudian di tingkat kecamatan KUA, Kantor Urusan Agama Kecamatan. Okay. Namun di dalam aturan itu, dalam surat edaran itu harus merangkul seluruh pihak yang terkait. Ya, seperti di tingkat kecamatan di KUA itu harus merangkul setiap stakeholder seperti kecamatan, camatnya. Yeah. Kemudian dinas kependudukan dan catatan sipil, mungkin KB ya yang hari ini jajarannya di kecamatan sampai nagari. Karena hari ini administrasi kependudukan alhamdulillah sudah sangat lapang, sudah sangat transparan, bisa tuntas di tingkat nagari saja. Nah, maka kami pun di KUA, Kantor Urusan Agama, persyaratan-persyaratan pernikahan itu cukup kami terima dari wali nagari. Nah, untuk gerakan gas nikah itu kami merangkul dan diharapkan setiap jenjang tadi membentuk tim loh. Oh gitu. Ada tim gas nikah di sudah tingkat berjalan provinsi. pembentukannya Pak? Karena ini baru di launching, masih tahap sosialisasi. Oke, Ya, baik. kita masih ngajak. Oke, ya. Mudah-mudahan segera terbentuk timnya. Alhamdulillah. Jadi segera juga terrealisasi program kita ini Pak ya. Amin, amin. Mohon dukungan doa bersama. Iya, insya Allah. Oke, Pak. Untuk dokumennya nih, apa aja yang dibutuhkan untuk mengajukan pencatatan nikah di KUA? Baik, untuk dokumen pengajuan pencatatan nikah di KUA itu berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2024. Iya. Itu peraturan yang terupdate, yang terakhir, bahwa seluruh persyaratan nikah itu diurus di kantor lurah atau kantor wali nagari di Sumatera Barat ya. Kalau mungkin di luar Sumatera Barat itu ada di kantor desa. Berupa persyaratan untuk pengajuan nikah, surat pengantar nikah, dan beberapa pendukung-pendukung lainnya. Termasuk di dalamnya fotokopi KTP-nya, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran bagi suami atau istri yang duda atau janda. Itu kalau dudanya duda mati, itu akta kematian istrinya atau istri sebaliknya, atau sebaliknya. Gitu ya. Kalau duda atau jandanya adalah cerai hidup, maka itu akta cerai dari pengadilan. Oke. Tambah lagi bagi PNS, bagi TNI atau Polri, itu memang harus dapat izin tertulis dari atasan. Seperti itu. Jadi sudah ada tersusun secara rapi persyaratan-persyaratan itu. Cukup rasanya kami sudah ke nagari, sudah mensosialisasikan itu, dan saya rasa sampai hari ini ya di setiap kantor lurah, setiap kantor nagari persyaratan itu sudah ada. Tinggal siapa yang siap nikah, langsung gas gitu gas, ya. Langsung. Baik. Nah, gimana nih Pak Wahyu? Gerakan sadar pencatatan nikah ini atau gas nikah ini bisa melindungi hak perempuan dan juga anak ke depannya. Ini yang penting. Itu yang terpenting itu. Ada beberapa akibat dari terjadinya pernikahan tidak dicatat. Kalau bahasa di tengah masyarakat kanlah nikah siri. Iya.
secara agama saja. Yang gitu paling katanya. banyak dirugikan dari nikah siri adalah pihak perempuan Tetap ya. dan anak. Nah, apa akibatnya? Banyak sekali contoh ya, ini maaf, contoh baru seminggu kemarin ada yang masyarakat yang minta solusi lah kepada kami. Pak, kami nikah tahun 2024 baru loh. Iya. Nikah 2024 tapi nggak tercatat Pak, nikah siri. Oh. Lah, cuma 6 bulan suami saya udah pergi. Perginya nggak ngomong-ngomong. Nah, ini loh. Nggak meninggalkan aja spot, minggat tiba-tiba. saja. Wah. Nggak pulang-pulang. Iya. Yang akhirnya istri pusing sendiri. Mau dilanjutkan nikahnya, suami nggak ada. Iya, orangnya Mau nggak ada nih. diadukan kemana pengaduannya disampaikan? Kalau ke lembaga pemerintahan tetap yang ditanya punya buku nikah enggak? Iya. Karena bukti resmi otentik nikah adalah akta nikah atau buku nikah. Sementara nggak memiliki. Lah, lalu kalau dilihat lagi, kalau dikaji secara fikih katanya, ketika suami meninggalkan istri tanpa kata-kata talak atau cerai, maka statusnya masih suami istri walaupun sudah ditinggal. Ini secara fikihnya. Oh, ada batas durasinya berapa tahun Oh, gitu nggak ada. Pak? Oh, nggak ada, tak Secara fikih terbatas nggak ya? ada. Secara fikih kalau suami nggak mengatakan kamu saya talak, maka statusnya masih suami istri. Wah, Wah, ini yang repot. bahaya ya. Kalau istilah kita kan Minang ya, maaf nih Bu. Iya. Digantung ndak batali. Betul benar. Tara pong-rapong ndak unyui, tara narandam ndak basah. Nah, ini yang banyak terjadi itu terhadap istri dan anak. Iya. Minta nafkah pun ketika suami nggak bisa bayar nafkah, mau kemana dituntut. Lalu eksploitasi pun terhadap wanita dan anak dari pernikahan tidak tercatat ini banyak muncul. Apa aja tuh Pak? Iya, seperti wanita yang seharusnya tidak berkewajiban mencari nafkah ya. Kalau sudah nikah tidak tercatat, suami bisa semena-mena. Oke. Apalagi kalau sudah punya anak, mungkin istri yang awalnya posisinya adalah tulang rusuk, sekarang pindah jadi tulang punggung. Nah, yang posisi istri adalah tulang rusuk menjadi tulang punggung rumah tangga. Betul. Mau dituntut sama suami, nggak ada alasan hak yang bisa membenarkan tuntutan. Wah. Nah, ini kasihan istri dan anak. Nah, ini lebih banyak kepada mungkin kita kaji lagi undang-undang perlindungan wanita dan anak. Oke, baik. Nah Pak, ini makin seru nih obrolan kita. Tapi nanti kita gas lagi ya Pak ya, setelah ini boleh gas ya. lagi. Jangan kemana-mana pendengar dan pemirsa, tetap di sini masih di Dialog Kita Indonesia Gas Nikah. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia kau dan aku, memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big dan aku, memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia
Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Masih di Dialog Kita Indonesia, Gas Nikah. Nah, jadi Gas Nikah ini program baru dari Kemenak RI ya Pak ya. Betul. Nah, Kita Indonesia juga program baru nih di Radio Republik Indonesia. Oke, seluruh satker tentunya melaksanakan program ini ya dengan berbagai rangkaian acaranya. Dan juga kami masih ingatkan ya untuk Anda yang ingin bertanya, mengirimkan komentar langsung saja bisa kirim di kolom komentar kami di channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Pak Wahyu. Ya. Wah, ini tadi kita udah bahas beberapa. Sekarang kita bahas beberapa lagi hingga akhir Boleh, gitu ya. boleh. Kita masuk ke konsekuensi hukum nih Pak, dari tidak dicatatkannya pernikahan secara resmi. Apa kira-kira konsekuensinya Pak? Baik, kalau kita lihat secara regulasi, tentu jelas perbuatan pernikahan tidak dicatat ini melanggar regulasi yang berlaku di negara Indonesia. Lalu apa akibatnya terhadap masing-masing suami istri atau keluarganya sampai kepada garis keturunan ke bawah? Pertama, bahwa jelas pernikahan yang tidak dicatat tidak diakui oleh negara. Sebagaimana kami sampaikan tadi di kompilasi hukum Islam pasal 7 ayat 1 disampaikan bahwa pernikahan yang sah itu hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah. Kemudian konsekuensi selanjutnya tidak akan ada perlindungan hukum terhadap mereka. Sebagaimana contoh yang kami sampaikan tadi, ketika salah satu pihak merasa terzalimi, nafkah tidak dibayarkan, maka pihak lain tidak bisa menuntut. Betul. Nggak bisa mengajukan gugatan hak, mungkin anak pun nggak bisa mengajukan gugatan atau permohonan waris mungkin terhadap orang tua. Ini terhadap anak, walaupun orang tua sudah meninggal dua-duanya. Iya. Kalau nikah orang tuanya kedua-duanya tidak tercatat, maka otomatis nanti anak nggak bisa dapat bagian warisan. Termasuk juga nanti ketika salah satu pihak Allah berikan karunia dengan rezeki yang banyak, mau menunaikan rukun Islam yang kelima, ibadah haji, sementara nggak punya buku nikah, mau berangkat dua-duaan, nah, ini nggak boleh. Iya betul. Nggak boleh berangkat dua-duaan, harus daftar sendiri-sendiri, nggak bisa berangkat berdua walaupun duit banyak. Termasuk di kebijakan-kebijakan di daerah kita, ketika para pelancong, para turis atau orang-orang yang berdharma wisata mau nginap di hotel, kalau pasangan suami istri, sah nggak suami istrinya? Itu ditanya. Alhamdulillah kebijakan dari Pemda kita, pemerintahan kita sangat memperhatikan hal ini. Apa buktinya kalau mau nikah? Ya buku nikah, mana buku nikah nggak tercatat. Selanjutnya kesulitan juga nanti
bagi nikah yang tidak tercatat itu mengurus mengurus administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Setiap warga negara berkewajiban melaporkan peristiwa kependudukan yang dialaminya. Apa itu peristiwa kependudukan? Setiap peristiwa, ini berdasarkan undang-undang itu ya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, setiap peristiwa yang mengakibatkan perubahan administrasi kependudukan pada kartu keluarga, pada KTP, seperti tempat tinggal dan lain-lainnya. Iya. Maka itu sesungguhnya peristiwa kependudukan itu sudah diawali sejak manusia nongol ke dunia. Oh gitu. Sejak lahir. Apa itu pertama? Ketika lahir, peristiwa kependudukan pertama kelahiran. Apa buktinya? Akta kelahiran. Akta kelahiran, betul. Kemudian sudah akta kelahiran, tentu kartu keluarga. Kemudian beranjak umur sampai wajib punya KTP. Itu pun KTP nanti peristiwa kependudukan. Termasuk juga ijazah-ijazah yang dimiliki dari SD, SMP, SLTA sampai perguruan tinggi sampai pernikahan pun. Pernikahan pun ada peristiwa kependudukan. Iya. Yang akhirnya tentu setelah nikah memiliki keluarga, akta kelahiran diganti lagi, itu peristiwa kependudukan. Lahir anak, itu peristiwa kependudukan. Sampai nanti datang ajalnya, ada akta kematian yang dikeluarkan oleh Dukcapil. Betul. Itu pun peristiwa kependudukan. Selanjutnya, kalau peristiwa pernikahan tidak dicatatkan, potensi terjadinya konflik sampai KDRT, sampai zalim yang barangkali nggak bisa kita bayangkan, akan mudah terjadi. Tidak bisa dihindari Tidak gitu bisa ya Pak dihindari ya? karena masing-masing pihak merasa ya bebaslah berbuat apapun. Iya. Mau dilaporkan silakan laporkan kemana? Bukti nggak ada. Nah, ini yang kemudian di tengah masyarakat tentu kita bagi pernikahan yang tidak tercatat ini stigma negatif di masyarakat. Kalau tahu nikah nggak dicatat banyak loh Bu. Apa aja Pak? Ya bisa jadi ini nikahnya nikah tidak sah. Bisa jadi ini nikah maaf Iya. Nikahnya nikah Dulu bajak pada sawah gitu. Iya, dulu bajak pada Jawi. Pada Jawi. Nikah Iya. kecelakaan. Nikah tidak direstui. Sampai-sampai tidak bisa nanti mengajukan bantuan dari negara itu jelas. Bantuan dari negara tidak akan dapat bagi pasangan yang nikah tidak tercatat. Betul. Kemudian rentan sekali terjadi eksploitasi. Eksploitasi terhadap istri lebih banyak dan istri dan terhadap anak. Lalu kalau boleh kami tambahkan, juga nanti akibatnya bukan hanya masalah hukum. Tadi kan hukum yang ditanya. Iya. Tapi juga terhadap psikis anak. Sekarang memang ada kebijakan dari Dinas Dukcapil umpamanya mengeluarkan akta kelahiran atau kartu keluarga yang nikah tidak tercatat. Anak dari perkawinan yang tidak tercatat. Oke. Cuma ini yang kita khawatirkan psikis anak nanti ketika kawan-kawannya tahu, dilihat Statusnya gitu ya. statusnya di kartu keluarga, Iya. anak lahir dari perkawinan yang tidak tercatat. Ini bullying akan mudah terjadi. Iya. Akan mudah dibully oleh kawan-kawannya. Dan dia tidak bisa membela diri Dan gitu bisa ya Pak menjadi ya. kan ini bukti otentiknya. Bukti otentik dia tidak nikah orang tuanya mungkin ya diolok-olok kawan-kawannya mungkin. Bahasa kasarnya maaf, anak haram. Iya betul. Nah ini yang itu terhadap anak, terhadap anak, sekis anak itu. Iya. Ya, Oke. Nah jadi ya memang sekali lagi yang dirugikan itu adalah wanita dan anak. iya. Itu ya Pak ya. Jadi jangan maulah, jelas-jelas aja, dicatat, digas sih digas, tapi gas nikah ya Pak ya. Sebenarnya Bu, ya, untuk suami juga ada kerugiannya. Oh ada juga, Ya. apa nih Pak? Contoh yang saya sampaikan tadi, kalau orang yang taraf kehidupan ekonomi menengah ke bawah mungkin tidak terlalu bermasalah. Yang Kalau menengah ke atas suaminya punya perusahaan jabatan. 10, Aduh.
istrinya punya perusahaan juga 10. Iya, iya, iya. Nanti hartanya mungkin digabung di pernikahan, ada harta bersama. Lah nanti ketika istri meninggal, Gimana? suami menuntut? Iya. Oh, ini perusahaan istri saya. Iya, iya. Apa buktinya? Ada hak waris saya di perusahaan istri saya. Iya, iya. Nah, gimana nih istri mengajukan gugatan, suami mengajukan gugatan atau permohonan pembagian warisan? Nggak bisa suami nganjur apakan. Kami dulu pernah tugas di Lunang Selaut, pesisir selatan. Oke, ada kejadian kayak gini, Pak? Ada kejadian, tapi yang kejadiannya nggak punya kekayaan seperti ini. Oh gitu, jadi Hanya orang biasa. Karena di Lunang Selaut itu adalah perkebunan sawit. Tentu truk-truk CPO ini banyak yang mondar-mandir. Ada satu hari kejadian, salah satu suami istri ini tertabrak sampai meninggal. Wah, dua-duanya, Pak? Salah seorang. Oh, salah satunya. salah seorang. Oh. Maka ketika dia meninggal secara undang-undang ada perlindungan terhadap pihak yang ditinggalkan berupa asuransi. Nah, ketika suaminya mengklaim asuransi atas meninggalnya istri, tidak bisa diajukan ke jasara harja. Karena Kenapa nggak bisa? syaratnya Syarat nggak punya buku nikah. Betul. Aduh, Nah, ini aduh. kejadian yang pernah kami alami di Lunang Selaut dulu. Akhirnya ya Ya, udahlah ya, Pak, direlakan aja lah ya kita gitu ya. Bahasa kaminya malah PHO. Iya, malah PHO, betul ya. Malah penyau, malah PHO gitu ya, Pak. Betul, Yo. betul. Baik, Pak, adakah tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan gerakan ini di daerah terpencil kira-kira? Nah, Kalau melihat tantangan sebenarnya hampir sama saja antara daerah terpencil dengan daerah yang lebih maju. hampir Bahkan sama. terkadang lebih sulit di daerah yang maju. Oh, Karena justru. kampanye hidup bersama tanpa ikatan nikah, bebas dari anak. Ada satu lagi kampanye yang mengatakan nikah itu menakutkan, marriage is scary. Scary ya. Iya, scary. Nikah itu menakutkan. Itu munculnya di daerah-daerah yang sudah maju loh. Justru Itu ya, bukan di yang daerah maju, terpencil bukan di gitu daerah ya. terpencil. Ah. Kalau di daerah terpencil, alhamdulillah selama ini tidak terlalu banyak tantangan. Paling mungkin pengurusannya agak jauh secara administrasi. Karena kondisi daerah, kondisi alam, termasuk kondisi kawan-kawan kita yang bertugas di kepulauan. Kami sangat paham itu karena jauhnya jarak tempuh itu yang tantangan. Iya. Tapi yang lebih sulit itu kan merubah paradigma, pola pikir orang yang sudah dirasuki ya barangkali imbas ya, Iya. imbas dari modernisasi, imbas globalisasi sehingga seluruh ilmu, seluruh apapun yang ada mudah diserap oleh kepala tanpa ada filter. Nah, sudah terbentuk jiwa itu yang di dalam ini yang sulit merubah. Iya. Maka kampanye-kampanye untuk gas ini kita lakukan di seluruh lini, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten sampai KUA paling bawah. Itu yang kita harapkan bisa kita bersama-sama, bukan hanya KUA loh. Iya. Seluruh warga Indonesia khususnya Turut mensukseskan turut program mensukseskan. ini Ya, gitu betul. Pak ya. Oke, nah jadi berbicara soal sosialisasi. Media apa Pak yang paling efektif sejauh ini digunakan untuk kampanye gerakan sadar pencatatan nikah, gas nikah ini? Karena hari ini adalah hari zaman medsos ya. Serba digital Serba gitu ya digital. Pak ya. Kami sudah coba beberapa link, baik itu TikTok, kemudian FB, kemudian Instagram dan segala macamnya, ternyata lebih mudah menyebarkan informasi. Karena beberapa hari yang lalu saya menguploadnya ya di sebuah media sosial saya, ternyata sudah banyak tanggapan. Oh gitu, mengupload tentang program kita ini Pak ya? Program ini, kami bikin flyer juga, flyer gas nikah ini. Iya.
Alhamdulillah banyak tanggapan. Itu banyak yang Alhamdulillah. ya, kalau secara administrasi tetap kita mensosialisasikan melalui surat ke seluruh lini yang terkait, instansi yang terkait, stakeholder yang terkait. Cuma karena zaman ini kali lagi zaman gadget, generasi muda lebih lebih mudah menerima informasi dari gadget. Oke. Nah, terus untuk yang mengomentari tadi Bapak bilang ya di sosmednya itu. Nah, itu yang sudah menikah atau yang mau menikah dan di rentang usia berapa tuh Pak? Alhamdulillah, kalau kasus pertama yang saya sampaikan tadi ada seminggu lalu ibu-ibu yang lapor kami nikah 2004, Pak. Oh, yang tadi itu. Iya, oh. kebetulan korban dari nikah tidak tercatat. Itu yang langsung mengontak kepada kami. Lalu dari generasi muda cukup alhamdulillah, ya mungkin banyak yang karena tidak merespon secara cukup mengajukan jempol banyak. Oh gitu, iya. Cuma karena mendukung lah gitu mendukung, sangat mendukung. Dan itu pun dari kawan-kawan karena medsos ini adalah mendunia ya. Dan bukan hanya kita di Sumatera Barat, apalagi kami yang bertugas di Sungai Puka, bukan hanya kawan-kawan di Sungai Pua, bahkan kawan-kawan Nusantara Seantero Nusantara. Iya. Oke, iya. Nah, karena itulah yang terpenting bagi kita gitu ya, Pak ya. Apa yang kita launching, yang ingin kita masyarakat lakukan, itu akhirnya bisa didukung dan nanti direalisasikan bersama. Betul. Harapan kita terwujud. Supaya tercipta ketertiban administrasi dan ketertiban hukum. Betul. Dan tidak ada lagi tuh keluhan-keluhan yang kayak tadi. Ya, ditinggal lah atau yang ditinggal mati, nggak bisa ngurus klaim asuransinya dan segala macam. Oke, baik. Nah, kesadaran seperti itu yang memang harus dimiliki oleh kita semua. Karena ini bukan cuma miliknya Sumbar aja programnya, tapi seluruh Indonesia ya Pak ya. Harus. Nggak ada ruginya kok mencatatkan pernikahan. Nggak ada. Iya kan Pak? Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2015, nikah di kantor urusan agama atau KUA gratis, 0 rupiah. Nah, kalau masih mikir-mikir gitu ya Pak ya. Kadang kebanyakan orang mikirnya nih gitu ya. repot kali urusan dengan KUA, repot kita nikah aja dulu. Iya. Ini akibatnya dia sendiri nanti yang rugi. Tuh ya, mau menghalalkan hubungannya, ya memulai kehidupan yang baru. 0 rupiah gratis. Gratis. Jadi yuk langsung datang aja ke KUA, konsultasi dulu, nanti ya udah daftarkan lah pernikahannya gitu ya Pak ya. Oke, baiklah, kita break lagi ya. Dan yang pasti Pak Wahyu, nanti kita akan kembali lagi ngobrol-ngobrol lagi. Masih di sini di Dialog Kita Indonesia, Gas Nikah. Indonesia is big, kau dan aku memeluk kita bersatu di bumi pertiwi, kita berdiri bangga menjadi anak negeri. Pendengar RRI Bukit Tinggi, siapkan diri Anda untuk merasakan semangat Indonesia yang sesungguhnya. Dapatkan informasi, edukasi, motivasi dan inspirasi tentang Indonesia dalam program Kita Indonesia. Program unggulan yang menyalakan semangat kebersamaan dan cinta tanah air. Dengarkan kami di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bukit Tinggi. Saksikan juga di YouTube channel RRI Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi, dengan kebanggaan akan budaya dan sejarahnya, kami rayakan Indonesia yang sesungguhnya. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya. Indonesia is me. Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi besar untuk mencapai kemandirian pangan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkonsumsi pangan lokal seperti umbi-umbian, sagu, dan sorghum sebagai alternatif beras, kemudian menggunakan teknologi seperti irigasi cerdas, drone pemantau lahan, dan aplikasi berbasis AI untuk meningkatkan efisiensi produksi, meningkatkan daya tarik profesi petani melalui edukasi dan bantuan modal untuk generasi muda.
serta juga memperkuat sistem pangan di tingkat lokal dengan mendorong setiap desa memiliki ketahanan pangan berbasis kearifan lokal. Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah, petani, hingga masyarakat umum. Dengan sinergi yang baik, tantangan dalam ketahanan pangan dapat diatasi, sehingga Indonesia mampu menjadi negara yang mandiri dan berdaulat dalam bidang pangan. UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Usaha-usaha kecil dan menengah ini tidak hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Dengan kreativitas dan keuletan yang tinggi, UMKM mampu menghasilkan produk dan jasa yang beragam, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta turut serta dalam pembangunan nasional. Kembali lagi kita masih di Dialog Kita Indonesia. Dan tentunya hingga nanti 23 Agustus 2025 kami akan terus mengudara di Kita Indonesia ya. Acara ini beragam acara tentunya bisa disaksikan dan didengarkan di Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi. Dan kali ini tentu di channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Oke ya. Baik, dan pemirsa, iya, kita akan bertanya-tanya lagi nih kepada Pak Wahyu ya. Nah, Pak Wahyu katanya gini, ini ada komentar dari channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Digantung itu memang sakit Pak, katanya gitu kan. Tapi apakah kebijakan ini tidak menjadi kesewenang-wenangan bagi suami kepada istrinya? Pertanyaan dari Survio. Ya, terima kasih kepada pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaan. Ya. Kebijakan gas nikah adalah gerakan sadar pencatatan nikah. Berarti untuk melindungi hak masing-masing pribadi, pelindungan hukum, legitimasi hukum, maka pernikahan yang diakui negara adalah nikah yang tercatat. Ketika apakah tidak menjadi kesewenang-wenangan oleh suami, maka program ini adalah untuk menangkal kesenang-wenangan suami malah. Nah, ini satu lagi kami sampaikan. Salah satu tujuan gas nikah ini untuk pencatatan nikah ini, karena banyak kasus yang terjadi di tengah masyarakat, di lingkungan kita mungkin terjadi. Banyak terjadi poligami liar lantaran nikah nggak dicatat. Poligami liar ya Pak ya? Banyak kasus yang terjadi. Di gas nikah, gerakan sadar pencatatan nikah tujuannya untuk melindungi hak masing-masing suami, istri, sampai keturunan itu terlindungi. Oke, seperti baik. itu. Ya. Baik, nah jadi ya justru gitu ya, jawabannya seperti yang disampaikan Bapak justru ya. malah melindungi. Justru melindungi. Bukan mengakibatkan sewenang-wenang suami dan lainnya. Ya. Baik, Pak, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya dari lembar baru. Jika memang pernikahan siri tidak bisa terlindungi secara undang-undang dan terjadi masalah dalam pernikahan tersebut, gimana Pak solusinya? Baik, kalau nikah siri memang tidak terlindungi oleh hukum, maka tentunya kita berharap kepada setiap calon pengantin yang akan mengajukan permohonan pernikahan, uruslah secara administrasi yang lengkap. Dan hari ini karena keterbukaan, karena transparansi, pengurusan bahan nikah nggak sulit. Cukup datang ke kantor lurah, kantor desa, kalau di Minangkabau kantor wali nagari, tapi tentunya setelah melapor kepada RT dan RW ya. Nggak bisa langsung juga ya Pak ya. Karena terkadang di kantor lurah, kantor desa itu butuh pengantar dari jorong juga. Nah, cuma hari ini untuk mendaftar nikah di KUA sangat mudah, bisa diakses melalui web SIMKah. Bisa mendaftar langsung melalui gadget masing-masing. Dari gadget bisa gadget Pak? Bisa. Wah, keren sedang nih. daftar, ambil jadwalnya kapan, lengkapi
pengisian menu-menu yang ada di web itu sudah terdaftar di KUA untuk rencana pernikahan sudah terdaftar. Oh iya. Cuma tetap nanti kita di KUA ketika sudah terdaftar kami tetap nanti ada validasi datanya. Harus. Validasi data tentu dengan bahan-bahan yang asli, diantar langsung berkas-berkas ke KUA. Iya. Selain itu kami juga di KUA ada program BIMWIN, Apa itu Pak? bimbingan perkawinan. Oke. Nah, bimbingan perkawinan ya semacam memberikan modal untuk masing-masing para suami istri ini bagaimana menghadapi rumah tangga. Dan hari ini BIMWIN itu bukan sifatnya edukatif mendidik langsung. Iya. Kita pakai sistem andragogi. Oke, apalagi itu Pak? Ya, sistem andragogi adalah menganggap seluruh peserta BIMWIN itu adalah orang dewasa. Oh. Kita hanya membimbing, kita motivasi. Kalau kita munculkan satu kasus, kira-kira nanti andai kata sudah nikah Anda berdua, kira-kira gimana penyelesaiannya? Oh iya. Kita dorong, kita beri masalah, kita beri stigma-stigma nanti atau kasus-kasus yang membuat mereka berpikir. Baik. Dari berpikir itu mereka bisa merumuskan tujuan rumah tangganya nanti. Oke, jadi gitulah ya BIMWIN tadi ya. BIMWIN. Untuk yang penasaran boleh konsultasi langsung. Boleh. Boleh. Oke, lanjut ini ada Pak, lebih ke sapaan nih ya untuk betul. Pak Wahyu nih. Ada Muhammad Akmal. Barakallah Pak KUA Sungai Puan. Terima katanya. kasih banyak Pak Akmal. Oke, selanjutnya ada Anang. Anang bertanya nih, apa upaya pemerintah agar korban nikah siri tidak meningkat di Indonesia, Pak? Baik, ini program kita cocok sekali dengan gas nikah. Cocok ya? Karena sasaran dari gas nikah itu bukan hanya untuk generasi muda. Sekurang-kurangnya ada 4 sasaran yang siapa-siapa yang kita jadikan bahasa objek mungkin ya untuk sasaran gas nikah ini. Pertama, pernikahan pasangan suami istri yang sudah menikah dan hidup bersama tapi tidak tercatat. Kedua, pasangan suami istri hidup bersama tapi tidak serumah, tapi sudah nikah hidup bersama. Lalu ketiga, pasangan suami istri yang sudah cerai, sudah pisah, tapi nikahnya adalah nikah siri. Anak-anaknya gimana? Lalu yang keempat nih terhadap generasi muda. Itulah tadi yang kami sampaikan, menangkal program-program kampanye yang tidak seharusnya. Yang tidak harus. Termasuk kami sampaikan sedikit lagi bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita. Ini catat loh. Pria dan wanita nggak boleh jeruk nikah dengan jeruk. Iya, jangan sampai sama gitu karena Pak. Undang-undang negara jelas. Betul. Pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, hari ini kampanye-kampanye mungkin secara terselubung LGBT dan segala macamnya, homoseksual. Ini yang kita harapkan dengan pernikahan ini. Maka sampai hari ini tidak satu pun regulasi di negara Indonesia yang mensahkan nikah sejenis. Iya, di Indonesia ya Pak Di ya. Indonesia. Oke, baik. Nah Pak, ini ada generasi mudakir yang juga menyapa nih, memuji ya. Mantap Bapak Wahyu, Ketua APRI Agam. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan lagi pertanyaan selanjutnya Pak dari Ading. Selamat pagi RRI Pro 1, izin bertanya. Apakah anak dari pernikahan siri bisa diadopsi secara hukum seandainya ada orang yang ingin mengadopsinya Pak? Baik. Gimana nih Pak? Ini masalah adopsi ya. Adopsi. Kalau adopsi tentunya kita kembali kepada regulasi yang mengatur adopsi. Kalau yang jelas secara peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia, anak siapapun, apalagi anak terlantar, anak yang korban dari pernikahan siri itu bisa diadopsi.
maka jalurnya tetap sidang ke pengadilan, Mm-mm. sidang adopsi anak. Oh, tetap ya. Kalau tidak melakukan sidang, maka tidak diakui juga oleh negara. Mm-mm. Nah, tidak diakui oleh negara. Nah, Jadi tetap itu. harus sidang dulu Sidang gitu dulu. ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Risa. Ustadz, bagaimana solusi untuk pasangan yang belum punya buku nikah, tapi mereka ingin mendaftarkan pernikahan secara negara dan agama? Gimana nih Pak? Baik, berarti mereka udah nikah nih. Iya, tapi belum Belum punya buku nikah. belum ada buku Berarti nikahnya. nikah Bagaimana siri itu juga. ya? Iya, ujung-ujungnya itu Itu juga juga ya Pak. ya. Betul. Jadi di dalam undang-undang di negara Indonesia sudah diberikan solusi-solusi sebenarnya, tidak mentok saja. Terkadang kita bertanya kepada bukan ahlinya. Nah, bagi pernikahan yang sudah terlaksana, maka salah satu jalan yang diberikan oleh negara adalah sidang isbat nikah Oh. ke pengadilan agama. Mm-mm. Yang walaupun pada dasarnya sidang isbat nikah itu adalah pertama untuk kasus sidang isbat nikah untuk mengurus perceraian. Nah, Iya. ini lucu loh. Oh iya ya. Isbat nikah untuk ngurus perceraian, kemudian untuk akta nikah hilang, kemudian untuk pernikahan yang diragukan keabsahnya betul apa enggak? Oh, itu yang kayak gimana tuh Pak? Kok bisa diragukan? Ya, contoh wali yang menikahkan bukan wali berhak. Oh gitu. Atau contoh lain yang sering kita dengar viral di masyarakat, nikah lari. Nikah lari. Siapa wali nikahnya? Oh iya ya bukan kawin lari Pak ya. Nikah Dicari lari. yang lebih ini Iya. lebih sopan ya, nikah Iya, lari nikah gitu. lari. Kirain istilah baru Pak. Iya, iya. Oh gitu. Ya Iya. siapa gitu ya wali yang nikahnya? jawab? Kalau Betul. kita hubungkan dengan agama ini, Rasul sampaikan ayyum ra'atin nakahat bighairi idni waliyuha fanikahuha batilun. Kata Rasulullah SAW, siapapun wanitanya yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. 3 kali Nabi Aduh. menyebut redaksi batal. Oke. Nah, ini Kalau tetap makanya- dilanjutkan berarti pun nanti anaknya lahir gimana anak nih Pak? lahir tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tuanya. Wah. Jadi nanti misalnya anaknya perempuan, ketika anaknya mau menikah, ayah biologisnya tidak berhak menikah. Ayah biologisnya tidak berhak karena Oke. secara formil hukum Islam, secara material hukum Islam tidak terpenuhi syarat dari wali nikah. Oh baik, oke. Wah, aduh. Oke, karena waktu kita tinggal sedikit lagi Pak. Wah. Ini ada satu pertanyaan terakhir ya Pak ya. Nah ini dari lembar baru nih. Semisal nikah sirinya karena faktor di bawah umur, apa perlu menikah ulang di usia tertentu untuk dapat tercatat di negara Pak? Baik. Gimana tuh? Nah, ini nikah bawah umur ini Mm-mm. berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Iya. Bahwa umur yang dibolehkan nikah itu sudah dirubah. Kalau Oke. di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ada 16 untuk perempuan, 19 untuk laki-laki. Oh, Namun baik. sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini, maka umur yang minimal boleh dinikahkan itu 19, baik 19. laki-laki maupun perempuan. Oh udah disamakan ya Pak? Nah, andai kata terjadi ada pasangan yang ngotot ya, ngotot Maksa untuk gitu nikah ya. juga, maksa juga untuk nikah, tapi Iya. di bawah umur. Oke. Jalan keluarnya ada, sidang ke pengadilan agama, sidang dispensasi nikah namanya. Oh alah ada pula Ada jalan ya keluarnya. dispensasi nikah. Oke. Gak ditutup habis jalannya, ada. Ketika terhalang di sini, maka negara pun memberikan jalan keluar. Oh baik. Ada Oke jadi dispensasi nikah ya. namanya. ada solusinya. Ada solusi. Baik terakhir Pak, apa Boleh. nih harapan Bapak untuk program kita ini? Ya, harapan kami tentu kita mari bersamakan program ini. Kita sukseskan bersama untuk menjaga garis keturunan kita masing-masing tentu. Kemudian untuk menjaga hak-hak keperdataan antara suami istri dan anak. Yang jelas secara kenegaraan ini menertibkan administrasi kependudukan. Kalau secara hukum agama tentu supaya nikah ini mencapai sakinah mawaddah warahmah. Yang dasar dari sakinah mawaddah warahmah itu salah satunya adalah
ketika nikah dicatat maka sakinahnya dapat. Kenapa dapat? Karena sakinah itu ketenangan. Kalau orang yang tidak dicatat nikahnya, ketenangan itu yang Tidak ada. Iya. Oke, baiklah kalau begitu ya. Oke, mudah-mudahan Pak bisa sukses program kita ini ya. Amin. Mohon doa kita bersama. Amin. Mudah-mudahan semakin gigih juga untuk mensosialisasikan hal ini ya Amin. Pak ya. Terima kasih untuk Pak Wahyu Hidayat SHIMH ya selaku Ketua APRI Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Cabang Kabupaten Agam dan juga Kepala KUA Kecamatan Sungai Pua yang sudah bersedia hadir hari ini di Dialog Kita Indonesia dengan tema Gas Nikah, Gerakan Sadar Pencatatan Nikah. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Bapak untuk Sama-sama. waktunya. Insya Allah mudah-mudahan menjadi amal jariah segala yang dibagikan hari ini. Dan akhirnya saya pun Mutia Utami pamit undur diri. Sampai kita berjumpa lagi di Dialog Kita Indonesia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.